nanti jam 12 kita sampai jam berapa? 12.40 ya. 12.40 kita bisa selesaikan. Baik, siapa yang mau volunteer untuk mengerjakan soal latihan ini? Saya coba jawab, Pak. Silakan Mas. Silakan Mas Rio. Kalau nomor 1 itu kan dia membayar tagihan servis ya, Pak. Ya. Itu PPh 23, Pak. Kalau tidak salah. Kalau nggak PPh 23, 21. Tapi kan ini karena CV kayaknya 23, Pak. Oke, kita Kemudian lihat ya. yang 3 November, Selanjutnya. kemudian yang 3 November itu 23 juga, Pak. PPh 23. Karena dia jasa, Pak. Jasa konsultansi. Karena dia ke PT. Oke. Jadi dia. Kemudian yang tanggal 3, nomor 3 tanggal 5 November itu menjual kredit. Nah, ini baru PPh 22, Pak. Oke. Karena seingat saya PPh 22 itu cuma untuk barang. Jadi PPh 22 itu nomor 3 10 unit, total harganya 5 miliar. Jadi dia di PPN itu bentar, Pak. 5 miliar dikali 0,45%, Pak. Sama dengan 22.500.000 rupiah. Ya. Kemudian yang tanggal 7, Pak, itu dia memasukkan komponen mobil dari USA. Karena kan dia dikalinya nilai impor, Pak. Itu masih baru chip 1 miliar, terus ditambah BM 50%. Jadi nilai impornya 1,5 miliar. Berarti dia eh, nah ini saya agak ragu, Pak. Tapi menurut saya dia pakai tarif yang API, Pak, 2,5%. Jadinya 2,5% dikali 1,5 miliar, jadinya 37.500.000, Pak, PPh dua-duanya. Ini 1 miliarnya masih, ini 1 juta ya Mas, 1 juta tapi dolar. Kenapa, Pak? Gimana, Pak? Ini soalnya kan 1 juta ya nilai impornya 1 juta Satu dolar. Jadi harus dikalikan dengan kursnya dulu ya. dolar ya, Pak? Oh, astaga. Ya, ini Kirain bukan dolar ya. 1 juta, 1 juta dolar, Iya, Pak. 1 juta Oh iya, dolar. 1 juta dolar dikali, terus jadi plus satu, jadinya 1,5 juta dolar karena tambah BM. Ya, Habis itu dia dikali kurs Menteri Keuangan, Pak. Di situ ya, mana ya? betul. Dan berikutnya. Belum saya hitung, Pak. Saya kira tadi itu RP, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang penting kita tahu ya, tahu apa namanya cara menghitungnya. Jadi yang 1, 2 itu kita nggak usah ini ya, nggak usah peduliin ya. Itu bukan pasal 22. Yang Iya, pasal Pak. 22 tanggal 5 dan tanggal 7. Oke, terus ada lagi. Kalau tanggal 5 itu kalau sewa gedung itu PPh 23, Pak. Sewa gedung PPh 23, Oke, jadi nggak usah dihitung. Kemudian tanggal 12 November itu membayar cicilan pokok bunga. Itu PPh 4 ayat 2. Yang tadi nomor 5 4 ayat 2, Pak. 4 ayat 2. Terus nomor 6 juga 4 ayat 2. oke, Kemudian nomor 7 tanggal 15 November menjual rumah 2 lantai. Ini PPh 4 ayat 2 juga, Pak. Karena dia pengalihan hak atas bumi dan bangunan, Pak. oke. Nomor 8 juga sama, 4 ayat 2 juga. Kemudian nomor 9 menerima tagihan jasa konsultasi pajak kepada Bapak Sugeng. Ini 21, Pak, PPh pasal 21. Oke. Kemudian nomor 10 ini saham, Pak. Jadi ada banyak, ada yang pemegang saham kepemilikan sampai dengan 25%. Ini apa ya? Ini eh aduh, pokoknya nggak dua-dua, Pak. Agak lupa ya, Pak. Ya, jadi ini teman-teman, ini kan kita lihat dulu nih.
kan soalnya banyak. Tadi saya minta dikerjakan dalam waktu 30 menit. Ya, langsung aja ke pertanyaannya. Identifikasi yang berkaitan dengan pemungutan PPh pasal 22. Wah, begitu nggak usah dipeduliin gitu ya. Itu tipsnya ya. Jadi eh, langsung tadi ketemunya adalah di yang poin 3, penjualan ke distributor, kemudian ada impor komponen ya. Udah itu aja dua berarti ya Mas ya. Iya, Pak. Menurut saya begitu, Pak. Oke, ada yang lain jawaban yang lain selain dua ini tadi? Yang pertama, identifikasi transaksi berkaitan dengan pemungutan PP pasal 22. Baru ada dua yang di. Yang lain ada pendapat? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut saya yang nomor 7 juga kena PP pasal 22 atas penyerahan rumah yang termasuk barang mewah. Oke. Untuk yang barang untuk rumah itu berapa batasannya, Mas? Rumah, Pak. Sebentar ya, Pak. Kalau rumah, kalau yang dari PPT yang saya baca, Pak, luas bangunannya lebih dari 400 meter kuadrat, Pak. Atau harga pengaliannya lebih dari 5 miliar, Pak. Nah, ini pas 5 miliar nih. Tapi luasnya, Pak, lebih dari 400, Pak. Ini luas tanahnya 300 sama luas bangunan yang pertama 200 dan luas bangunan yang lantai kedua 200, Pak. tadi luas tanah atau luas bangunan? Luas tanah dan bangunan, Pak. Coba dilihat ya. Untuk yang tadi pasti lagi kan udah tentuin ya. Nah, itu. Oh no, baru lagi. Oke. Ya. Terus berlakunya kapan, Mas? PMK-nya, Mas? Tak berlakunya. Berlakunya kapan? Berlakunya? Nah, ini berpengaruh pada ini kan November 2019. Apakah berlakunya itu ini jadi kita pakai PMK yang baru atau yang lama? Ini gitu kan. Jadi kita harus pastikan lagi. Apa namanya? Ini masuk kategori yang mana? Walaupun tadi ya masih yang lama, itu kan yang pertama 5M itu sudah lewat ya. Jadi harusnya lebih dari 5M, itu enggak. Dan yang kedua, luas tanah dan bangunan, itu maksudnya gimana tuh maksudnya? Apakah dijumlahkan semuanya? 300 tambah 200 tambah 200 atau seperti apa nih penjelasannya? Yuk coba kita ekspor lagi. Jadi banyak jebakan nih. Nah, coba PR-nya tadi pertama adalah ada PMK tahun 2019. Jadi kita cek dulu itu berlakunya kapan. Kalau berlakunya sebelum November, otomatis kita akan pakai PMK baru. Jadi batas. Oke, berarti untuk November ini 2019 sudah pakai PMK baru. Jadi batasnya tadi 30 ya persen. Kemudian masalah luas gimana luas? Untuk luas apa ini? Ya, jadi luas ya. Jadi itu dan atau ya. Jadi begitu harganya di bawah 30 miliar tapi luas bangunannya di atas 400, kena atau tidak? Kena. Harusnya. Kenapa? Ya, gitu ya. Jadi cara bacanya adalah ini kalau kasusnya seperti ini pas dengan 400.
Kalau 400 berarti nggak kena. Dan kita lihat nilai jualnya juga masih di bawah 30. Jadi untuk tanggal 15 November itu tidak ada kaitannya dengan PPh pasal 22. Gitu ya. Jadi ada dua tadi, ada kita identifikasi ini masuk ke PPh pasal 22. Nah, sekarang saya tanya lagi nih. Terus pertanyaan, kalau ngitungnya gampang ya nanti ya. Buatlah bukti, misalnya ya, bukti pungut ya. Pemungutan dan SSP transaksi di November tersebut. Gimana nih cara bikinnya untuk yang tanggal 5 November? Cara bikinnya bukti pungut gimana? Tanggal 5 November? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, oke. Oke. Ya, tinggal bikin aja ya sesuai formulir yang udah ya. Oke. Ya kayak tadi. Terus yang ini untuk yang tanggal November gimana? 7 November. 7 November gimana? 7 November? Dipungut oleh DJBC menggunakan SSP, Pak. Oke, jadi si PT Cimanggis bikin bukti pungut nggak? Enggak, Pak. Dikasih pakai SSP, Pak. Pakai SSP. Ya. Lebih tepatnya lagi SSPCP. Karena ini Ya, Pak. berkaitan dengan impor ya. Jadi ada surat setoran pabean cukai dan pajak. Nanti teman-teman cari SSPCP. Jadi diisinya seperti itu. Tuh. Oke, jadi dua itu sudah ketemu ya. Yang terakhir adalah isi SPT masa PT Cimanggis. Itu gimana cara ngisinya? Sekarang kita ke daftar pemungutan. Itu diisi atas yang mana aja nih? Yang PT Lancar Jaya aja, Pak. Oke, untuk yang tanggal 5 November saja ya berarti ya. Untuk yang tanggal 7 itu nanti dilaporkannya ke SPT-nya mana? Siapa? Tahunan. Ketahunan, betul. Jadi untuk PT Cimanggis, dia untuk masa November di SPT PPh pasal 22, dia hanya melaporkan untuk transaksi dia sebagai pemungut. Sedangkan pada saat tanggal 7 dia bukan sebagai pemungut, tapi yang dipungut. Dia akan melaporkannya SSP tersebut atau SSPCP itu di SPT tahunan PPh badan. Itu ya. Kira-kira ada pertanyaan terkait ini soal ini? Gampang ya? Kayaknya kita bahasnya nggak sampai 10 menit nih. Oke. Jadi kita pertama identifikasi, kita sudah tahu bahwa itu ada berkaitan sama pemungutan PP pasal 22. Kita harus lihat lagi siapa sebagai pemungut, siapa yang dipungut. Kalau kita sebagai objek yang dipungut, tentu saja itu nggak masuk ke SPT PPh 22 kita. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan yang industri yang penjualan ini, Pak, kan yang dia sebagai pemungut. Nah, nanti yang dipungut itu dirinya sendiri, maksudnya kan yang dapat pendapatan itu kan yang penjual ya, Pak? Atau nanti yang diisi yang dipungut itu lawan transaksinya, Pak? Untuk industri yang dipungut, industri yang sebagai pemungut, maka dia apa yang terjadi? Ini kan PPh ya sebenarnya. PPh itu jadi kita memperhitungkan penghasilan yang akan dikenakan setelahnya sebenarnya. Ya tetap kalau transaksinya itu misalnya penjualan mobil ya tadi ya,
Ini mobil dijual ke PT distributornya tadi. Cimanggis ini nanti siapa yang akan bayar pemungutan itu? Siapa berarti? Berarti distributornya, distributor dari otomotif tersebut. Yang bayar ya si distributor. Nanti distributor itu akan memperhitungkan di SPT tahunannya, bisa dikreditkan. Jadi kalau ditanya siapa yang bayar, ya yang dipungut berarti Mbak. Si PT Cimanggis ini semua sebagai tools dari pemerintah untuk memastikan bahwa si PT distributor itu bayar PPh. Itu Mbak Rusnul ya. Saya agak bingung Pak, maksudnya yang bayar itu lawan transaksinya PT Cimanggis gitu Pak? Yang bayar yang dipungut Mbak. Yang dipungut siapa yang dipungut? Lawan transaksinya Pak. Kan yang pemungutnya itu yang jual kan ya Pak kalau yang industri otomotif ini. Jadi nanti ini dikurangi sama ini Mbak. Jadi diperhitungkan nanti. Yang bayar ke KPP atau yang laporan itu di PT Cimanggis. Tapi sebenarnya distributor. Yang kalau kan antara bayar dan setor itu beda ya. Saya tadi pikirannya kalau bayar itu berarti yang bayar tuh yang dipungut. Tapi kalau yang setor itu ya yang setor ke bank dan melaporkan ke KPP ya si PT Cimanggisnya. Tapi uangnya siapa? Uang punya siapa? Sebenarnya itu uang dari distributor. Karena yang dipungut adalah distributor. Gitu Mbak. Jadi mungkin saya pikirannya adalah kalau bayar berarti siapa yang menanggung pajaknya gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau yang ditanya setor, yang setor ke bank siapa? Yang setor ke bank ya si PT Cimanggis. Seperti itu Mbak Husnul. Jadi setor itu beda ya kalau di pajak tuh. Kalau setor berarti ya dia yang ngisi SPT-nya dia harus setor. Oh iya Pak. Sama satu lagi Pak, ada itu tadi yang pertanyaan sebelumnya yang dari Dava itu Pak, yang ada benturan itu. Kalau di PPh 22 setahu saya itu yang BBM itu dikecualikan Pak kalau misal yang beli bendahara pemerintah seperti itu Pak. Oke, ya tadi kan saya tanya ya ke penanya tadi. Kira-kira ada nggak sih? Jadi yang di BBM ini kan penjualan dari Pertamina gitu kan, dari produsennya kepada SPBU dan sebagainya. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan bendahara tadi. Jadi untuk yang tumpang tindih ke negara BBM menurut saya itu nggak bisa terjadi di kondisi nyata. Nah, terkait sama ada pengecualian itu ada di aturan yang lain. Tapi kita bahas tadi adalah tumpang tindihnya pada saat yang satu sebagai penjual suatu barang itu dia harus mengut, sementara pembelinya itu juga harus mengut. Seperti apa gitu treatmentnya? Kalau memang nggak ada aturan yang mengecualikan, otomatis tadi jawaban saya, kalau memang itu terjadi di praktek lapangan, ya memang harus dipungut dulu sama bendahara. Tapi kalau memang ada aturan yang terkait sama itu dikecualikan, itu beda lagi. Ya, Pak, terima kasih. Tadi menjawab tumpang tindih antara, tadi kan teman-teman masih bingung nih antara penjual dan pembeli sama jadi pemungut nih, mana yang ini? Mau kita kembalikan ke niaganya. Kira-kira perlu nggak sih? Karena apa? Tadi dari produsen BBM, kapan dipungut dia sebagai pemungut PPh pasal 22 pada saat dia menyerahkan ke SPBU atau distributornya lah gampangnya. Gitu ya. Otomatis juga sama pada saat dia menyerahkan ke distributornya, bukan menyerahkan pada saat ke konsumen langsung. Gitu. Itu ya teman-teman ya.
Oke, ini udah lewat ya, udah lewat 43 nih. Mungkin saya juga ada agenda lagi nanti habis ini, jadi mohon maaf ya saya nggak bisa diskusi terus. Ini kita sudah bahas ya, jadi kesimpulannya adalah di sini adalah yang kita sepakati ya, kita sepakati di sini yang terkait sama PP pasal 22 adalah transaksi tanggal 5 dan 7 November. Cuman yang masuk dalam SPT masa PP pasal 22 PT Cimanggis itu hanya yang tanggal 5 November. Coba teman-teman nanti bikin lagi, coba praktek isikan dalam SPT-nya. Teman bisa cari SPT PP pasal 22, nanti tugas ini bisa jadi tugas tambahan untuk di-upload di Google Classroom sebagai nilai aktivitas. Jadi kita udah bahas, tinggal teman-teman eksekusi aja untuk cara pengisiannya. Karena saya kira untuk pelajaran lab itu sangat penting untuk berlatih biar kita punya kepekaan mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.